Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini aku mau ngelanjutin ngisi video untuk playlist fitur-fitur yang ada di website. Kalau sebelumnya udah ada 2 video, yaitu untuk tutorial membuat register dan tutorial membuat login dan logout. Sekarang aku mau membuat tutorial upload file. Jadi file yang diupload nanti bisa image, bisa PDF, dan bisa yang lainnya, tergantung tipe file apa yang kita perbolehkan untuk diupload. Oh ya, ini masih pakai PHP ya. Untuk codingannya masih pakai PHP untuk upload filenya. Jadi lebih lengkapnya sih tutorial upload file menggunakan PHP dan MySQL. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Untuk tutorial kali ini aku udah nyiapin suatu folder namanya tutorial, dan udah aku open di Visual Studio Code sebagai projectnya. Ini tutorial. Kalian bisa ikutin bikin folder atau terserah bikin di folder yang udah ada. Selain ini, yang harus kita lakukan juga, kita harus bikin database untuk penyimpanan. Jadi sebenarnya bukan cuma upload aja ya. Kita ini bukan cuma upload file doang, tapi kita mau nyimpan apa sih yang diupload supaya user bisa tahu ada apa aja. Anggaplah kayak begitu. Ada apa aja yang diupload sama si admin. Oke, langsung aja bikin database baru, new. Aku bakal kasih namanya tutorial. Nah, di tutorial ini aku juga bikin table baru, namanya upload file aja, upload underscore file, kayak begini. Di upload underscore file aku bakal kasih sebuah ID yang berperan sebagai primary key, auto increment, dan aku bakal kasih file aja, file. Oke, file aja kayak begini. Tipenya varchar dan panjangnya 200. Oke. Jadi karena kita cuma mau latihan atau mau belajar mengupload file ke dalam project, disimpan filenya dan disimpan ke database nama filenya, jadi cukup kayak begini aja, minimal aja, nggak usah banyak-banyak, nanti pusing karena kita cuma mau belajar aja. Oke, lanjut. Hasilnya kalau folder tadi dilihat kayak begini, masih kosong aja karena emang nggak ada file apa-apa. Kita persiapin dulu filenya, bikin folder dulu. Aku bakal bikin folder yang namanya files. Nah, di folder files ini kita bakal menampung file-file yang diupload. Terserah file itu entah image, JPG, PNG, atau PDF, terserah. Tergantung apa yang kita batasin. Tipe file apa aja yang nggak boleh diupload dan tipe file apa aja yang boleh diupload. Terus selain files, aku bakal bikin mungkin butuh ya folder namanya CSS untuk menampung file CSS kita, dan di dalamnya ada style.css kayak begini aja. Nah, di luarnya tentu aja kita bikin sebuah file lagi, yaitu aku nggak mau bikin index, aku bikin aja namanya file underscore, nggak usah file underscore, tapi file upload.php. Nah, di sini kita bakal ngerjain ininya, hasilnya. Kalau coba kita refresh, nah folder dan file-file kita udah jadi. Klik di sini nanti hasil yang mau kita bikin. Oke, ini struktur HTML5 biasa aja. Terus ini ganti jadi upload file title-nya. Dan kita masukin link CSS. Nah, ini lokasinya ada di CSS dan /style.css. Oke, kayak begini aja persiapan dari file kita dan persiapan dari database kita. Selanjutnya kita bakal ngedesain form untuk upload file kita. Sekali lagi aku ingetin, kita fokus ke logic PHP, jadi kita nggak fokus di CSS. Jadi bikin desainnya seminimal mungkin, nggak usah ribet-ribet atau bagus-bagus. Oke, langsung aja. Di sini aku bakal bikin sebuah div namanya nama kelasnya main, terus dibungkus dengan div. Di dalam div itu ada sebuah form.
dimana actionnya kosongin aja dan metodenya sama dengan post kayak begini. Oke, kalau kita save dan di refresh belum ada apa-apa karena di sini belum ditambah. Di sini aku kasih label for-nya file aja. File gini, terus input file, name-nya aku bakal kasih file juga dan ID-nya file. Kalau dilihat hasilnya kayak begini. Nah, kayak gini di kiri pusing liatnya, jadi aku mau pindahin ke tengah aja. Nah, jadi styling sedikit di sini. Bintang, di sini ada marginnya 0. Terus kelas main, displaynya flex, justify content, center, tambah lagi di sini sedikit body, height-nya 100 VH. Terus di sini balik lagi ke kelas main, kasih yang namanya align items, aku sedikit lupa, center. Nah, save dan lihat hasilnya, refresh. Kenapa nggak ke bawah dia? Sebentar aku lihat, kayaknya bukan di body deh height-nya, tapi di sini. Height 100 VH, save, refresh. Nah, udah ke tengah kayak begini. Terus sedikit lagi tambahan desainnya, ini close aja. Aku bakal kasih labelnya ini kelas, kasih kelasnya namanya file label kayak begini aja. Terus input tipenya kasih kelas juga, namanya input file atau file input kayak begini. Nah, untuk itu kasih lagi stylingnya, yaitu kita mau styling ini file label, jadi kelas file label, display block biar satu baris, save, lihat dulu, refresh. Oke, udah di sini. Kasih margin bottomnya sekitar 5px saja mungkin ya. Save, refresh. Oke, terus balik sini, file ada titik 2 aja kayak begini. Oke, terus di sini aku mau kasih kotak, kotak di choose filenya ini, namanya file input, kelas file input, border solid 1px, warnanya CCC, save, refresh. Udah ada border. Sekarang kita kasih padding, padding 10px, coba 10px, save, refresh. Nah, kalau 10px kayak begini. Aku mau di sini 10px tapi agak panjang, berarti di sini 10px, 20px, bawahnya juga biarin 10px dan sebelah kirinya 5px, save, refresh. Nah, jadinya kayak begini. Terlalu kecil ya, kita tambahin sedikit, 2 kali lipatnya 30 deh, nggak usah 2 kali lipat. Save, refresh. Sedikit banget. Oke, terserah teman-teman deh. Nanti kita kelamaan ngatur-ngatur di sini, jadi sementara kayak begini aja udah oke. Lanjut, apalagi di sini aku bakal bikin sebuah input lagi, tipenya submit, value-nya sama dengan simpan ya, save, dan name-nya sama dengan submit, kayak begitu aja. Kita kasih kelas juga, kelasnya sama dengan file submit, save, refresh, kayak begini. Kita kasih kelas file submit. Di file submit ini displaynya block, save, refresh. Oke, udah di bawah. Kita kasih margin top 10px, save, refresh lagi. Oke, sekarang kita fullin. Displaynya, bukan display lagi, tapi width-nya 100%, save, refresh. Nah, tinggal ditinggiin. Padding 10px kah? Kita coba aja dulu. Oke, kegedean kita ganti jadi
5px, save dan refresh. Oke, cukup kayak begini. Jadi pilih file dan save kayak gini contohnya. Pilih file, pilih dan save. Oke, kayak begini aja desain dari form upload file kita. Sekarang kita lanjut logika untuk upload file dan penyimpanan ke database-nya. Bikin di sini, buka tag PHP, kita bakal melakukan pengandaian if iset jika $post submit. Nah, jika tombol submit diklik, kita akan melakukan sesuatu. Nah, sesuatu yang akan kita lakukan adalah hal-hal yang kita butuhkan, yaitu pertama aku bakal bikin sebuah variabel namanya dir, yaitu untuk menyimpan nama dari folder untuk menyimpan file-file yang kita upload. Itu yang pertama. Terus aku bakal bikin variabel-variabel untuk menampung hal-hal yang penting lainnya setelah mengupload file. Itu bisa aja file name-nya, file type atau tipe file, dan size dari file yang kita upload. Oke, yang pertama aku bakal simpan yang namanya file name. Aku bakal menyimpan ini ya, nama dari file yang diupload di sini menggunakan function base name, terus nyimpen $files. Ini adalah nama filenya, ini name, simpan ke sini file, dan di sini ada lagi yang namanya name. Nah, kayak begini aja untuk menyimpan file name dari yang kita upload. Terus kita juga bisa nyimpan tipe file. Kenapa aku mau nyimpan tipe file? Karena aku mau ngebatasin cuman bisa upload file image, yaitu JPG, PNG, atau GIF, dan PSD, bukan PSD tapi PDF. Jadi selain itu aku nggak bolehin upload file sembarangan. Nah, untuk mencegah itu kan dibutuhkan kita harus tahu kan apa yang diupload, file type-nya atau tipe filenya. Nah, kita harus nampung ini untuk diperlukan nantinya. Oke, untuk itu pakai function set str to lower dulu. Nah, kenapa kok pakai function ini? Karena aku pernah ngeliat sebuah file image, tipe filenya atau extensionnya adalah JPG tapi menggunakan huruf gede semua, JPG. Sedangkan biasa kan yang kita lihat itu JPG-nya huruf kecil. Jadi aku pengen walaupun tipe filenya adalah huruf gede tulisannya JPG, PNG atau yang lainnya, untuk ini mengenalnya digunakan function str to lower supaya huruf-huruf gede itu menjadi huruf kecil, jadi setara semua pakai huruf kecil biar nggak ada yang beda-beda huruf kecil dan huruf gede. Oke, lanjut str to lower, terus ada function namanya path info. Di dalam path info ini kita kasih tahu apa sih file apa yang mau kita cari tahu tipe filenya. Ya tentu aja $filename dong yang udah kita deklarasi atau udah kita udah tampung ke dalam variabel tadinya. $filename, terus koma path info underscore extension. Nah, kenapa begini? Ya formatnya emang kayak begini. Ini bawaannya untuk mendapatkan extension. Oke, terus kita bisa mencari tahu size dari file kita. Ini untuk apa? Untuk mencegah file yang gede bisa diupload. Jadi aku membatasin mungkin maksimal 1 mega aja. Kalau lebih dari 1 mega nggak bisa ke upload. Untuk itu kan kita harus tahu kan size dari file yang kita upload supaya bisa dibandingkan. Untuk file size kita bisa pakai kayak begini, $files, $_files, namanya, terus size. Oke, kayak begitu aja. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita nampung nilai ke dalam variabel, yaitu file yang mau kita upload. Nah, untuk file yang kita upload, aku bakal kasih namanya uploaded file aja. Isinya adalah $files, terus file, terus
tmp name. Kayak gini kalau nggak salah ya. Coba aja dulu, aku agak-agak lupa. Save. Nah, ini yang kita butuhin sementara, nanti bakal aku tambah lagi. Nah, sekarang aku coba-coba dulu echo file name, terus echo file type, echo file size, dan echo in upload file. Kita lihat hasilnya gimana, tapi untuk ngasih jarak aku kasih tag break dulu. Sini dah cukup. Save dan refresh. Kalau aku upload file ini misalnya save tmp name, aku lupa tmp name bukan kayak begini tapi underscore apa ya, sorry teman-teman, aku lupa, aku coba-coba dulu ya. Nah benar, berarti bukan dash tapi underscore, tmp underscore name. Nah kita lihat yang pertama adalah file name. File name didapatkan namanya fantasy theme login form.jpg. Yang kedua file tab. File tabnya adalah jpg. Yang ketiga file size. File size-nya adalah 568.568. Kalau nggak salah ini dalam ukuran byte. Kalau dikonversi menjadi 500 KB sekitar itu. Kalau misalnya aku salah silakan dibenerin di kolom komen ya. Aku agak lupa. Terus upload file. Nah, ini dia yang di-upload sebenarnya. Lokasinya ini yang ke-upload ke sini nantinya. Seharusnya kayak begitu. Nah, aku konsepnya kayak apa ya? Ya kayak begitulah intinya, ini yang di-upload. Oke, karena kita udah benar ini semua, jadi hapus saja. Kita lanjutin lagi. Aku bakal menampung sebuah random name. Nah, kenapa aku pakai random name? Jadi aku pengen file yang kita simpan itu bukan benar-benar kayak gini, supaya nggak ada satu file yang sama, dua file yang berbeda dengan satu file yang sama. Soalnya kalau satu file name sama pasti ke override kan nantinya. Aku nggak mau kayak begitu, jadi aku mau kasih nama baru di file yang kita upload. Itu bakal disimpan di sini nama baru itu, dan filenya di sini, name-nya di dalam folder. Oke, kayak begitu aja. Aku bikin sebuah fungsi untuk mendapatkan namanya. Tadi udah aku copy paste. Nah, kayak begini fungsinya. Sebenarnya udah pernah aku pakai ya di video sebelumnya. Jadi, kalau kalian udah pernah bikin project yang aku kasih tutorialnya di video sebelumnya, silahkan copy paste aja. Kalau yang baru nonton channel aku dan ini video pertama kalian, silahkan di pause video ini dan ketik manual ini pelan-pelan. Jangan sampai ada yang salah. Ini fungsinya untuk menggenerate random string supaya ada nama baru di sini. Oke, langsung aja copy ini file nama functionnya. Kita kasih random name, nama function. Isinya aku mau 30 karakter panjangnya. Nah, kalau dilihat coba ya, echo $random name. Save dan enter aja, aku upload ulang. Ini Fantasy Theme Login Form, save, dan file name-nya udah berubah, bukan Fantasy Login Name jadi ini. Nah, itu yang aku pengen simpan di database dan di folder files ini. Oke, lanjut. Karena kita ini udah benar, hapus. Dan saatnya mengupload file kita dan menyimpan ke database. Sebelum mengupload file, kita harus melakukan pengandaian-pengandaian untuk pengecekan. Nah, pengecekannya apa aja? Yang pertama, kita ngecek si user udah milih file belum sebelum upload. Yang kedua, yang diupload sama si user ini tipenya apa? JPG kah, PNG kah, GIF kah, PDF kah, atau exe atau PSD? Nah, kita bisa ngelarang tipe file apa aja yang diupload sama si user pakai menggunakan file type. Jadi nanti ada pengandaian untuk file type ini. Terus yang ketiga, kita juga ngecek size dari file dia itu berapa. Kita batasin misalnya maksimal 500 KB. Nah, lebih dari 500 KB nggak boleh upload. Nah, kita pengandaiannya pakai ini. Jadi ada 3 pengandaian nantinya. Sebelum lanjut pembuatan pengandaian itu, aku ada yang lupa, yaitu kita baru bikin random name doang, tapi kita belum bikin new name atau nama baru untuk file yang kita upload itu apa. Nah, di sini aku bikin aja sebuah variabel namanya new name sama dengan $random name, kasih string concat,
ada dot, terus ada file type. Nah, kayak begini. Jadi maksudnya random name ini hasil dari generate random string bla 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 dot file type-nya misalnya .jpg, .png, .pdf dan lainnya. Makanya pakai dot di sini. Oke, kayak begitu untuk name. Sekarang kita bikin pengandaiannya. Pengandaian yang pertama kita cek apakah si user ini udah milih file sebelum upload apa belum. Kita pakai $filename sama dengan string kosong. Jika string kosong, kita kasih message error. Nah, untuk itu aku sederhana aja bikin echo. Ini pakai bahasa Inggris ya, sekalian aku belajar bahasa Inggris, jadi kalau salah mohon dimaklumi. You don't pakai escape string, you don't have you don't choose the file to upload. Nah, kayak gini. Sekali lagi kalau salah tolong maafin, tolong anggap wajar. Oke, namanya juga lagi belajar. Oke, jika si user upload tanpa milih file akan muncul message error atau error message kayak gini. Kita coba buktiin. Save, enter, tanpa milih, klik save, muncul error kayak gini. Berarti pengandaian ini udah sukses. Lanjut ke pengandaian selanjutnya, ada di dalam else. Kita ngecek tipe filenya. If file type bukan JPG. Nah, kita kan mau ngecek cuman boleh JPG, PNG, GIF, dan PDF. Jadi kita harus ngecek ini semua. Aku copy paste saja biar cepat. Dan bukan PNG, dan paste lagi, bukan GIF, dan bukan PDF. Nah, ini kan cuma 4 aja yang aku bolehin. Kalau kalian mau lebih dari 4, silakan tambah aja kayak begininya. Tipe extensionnya apa. Nah, jika bukan tipenya ini, kita kasih pesan errornya apa. Jika tidak, kita lanjut ke kondisi selanjutnya. Nah, kita bakal kasih echo lagi. Extension file yang sederhana aja, you cannot upload this file must be JPG, PNG, GIF, or PDF. Nah, kayak begini aja pesan errornya. Sekarang kita coba. Enter, aku pilih file tapi form yang extensionnya PSD. Nah, kan di PSD aku nggak bolehin ya. Jadi seharusnya muncul error kayak begitu. You cannot upload this file must be JPG, PNG, GIF, or PDF. Ini desainnya berantakan ya. Bisa dilihat sendiri buttonnya malah ikut panjang. Sekali lagi kan kita nggak pedulin desainnya, kita cuma pedulin logika uploadnya. Jadi biarin aja kayak begini, nggak usah diubah. Bakal banyak buang waktu. Oke, ini udah oke. Selanjutnya kita masuk ke pengandaian. Selanjutnya ini aku close aja. Pengandaian selanjutnya kita cek apakah file size-nya melebihi 500 KB. If $file size lebih besar dari 500.500 KB. Nah, karena file aku kayaknya ini nggak ada yang nyampe 500 KB, jadi aku kecilin aja menjadi 100 KB. Kita cuma mau lihat fungsinya. Aku mau contohin kalau lebih dari 100 KB, apa yang terjadi. Kita akan melakukan echo file must not more than 100 KB, kayak begini aja. Terus else-nya kita bakal melakukan sesuatu lagi nantinya. Save, kita upload ulang. Aku upload yang ukurannya 30
332 KB. Kalian bisa lihat sendiri ya, size-nya 332 KB. Aku pilih dan aku save, akan muncul error file must not more than 100 KB. Berarti udah benar. Karena udah benar ini 100 KB, tinggal diganti aja jadi 500 KB untuk ngubah rule kita. Oke, ini udah oke, semuanya udah oke. Sekarang kita melakukan upload file karena semua kondisi ini udah terpenuhi. Ya, langsung aja upload file. Untuk upload filenya, kita bisa pakai function yang namanya move uploaded file. Di dalamnya adalah filenya yang mau kita upload. Kan kita udah tampung nih ke dalam ini $upload file. Copy aja, pindahin ke sini. Move uploaded file, directory di mana folder yang akan kita taruh file ini. Aku kan udah bikin ya, nama foldernya adalah files. Berarti di sini juga udah ditampung nih, dir files. Tinggal kasih aja $dir. Nah, kita kasih string concat, yaitu pakai slash nama filenya. File yang mau kita upload adalah ini, new name. Tinggal $new name aja. Oke, kita udah berhasil mengupload filenya seharusnya. Karena udah berhasil upload file, sekarang kita mau simpan file itu ke dalam database. Untuk simpannya kita kasih query, tapi kan kita belum bikin file connection ya di sini. Aku bikin aja file namanya connection.php. Karena aku nggak hafal, ya kita nyontek dari project sebelumnya. Buka namanya toko online, ada di connection, mana dia? Koneksi. Nah, ini dia, copy paste aja semuanya. Udah selesai, kita copy paste. Nah, tinggal diubah toko online ini menjadi nama tabelnya adalah tutorial. Ya, selesai. Jadi sebenarnya ini udah aku bikin ya di video sebelumnya, project sebelumnya. Kalau kalian udah ngikutin, silakan copy paste dari project kalian juga. Tapi buat kalian yang baru nonton video ini pertama kalinya, silakan di pause video ini dan ketik manual, jangan sampai ada yang salah. Oke, lanjut. Di paling atas ini kita enter, kita require dulu. Rapiin sedikit. Kita require yang namanya connection.php. Nah, karena udah require, lanjut deh kita bisa query di sini. Di sini aku bakal bikin $query, nama variabelnya sama dengan myMQuery. Nah, ini juga udah aku bikin di video sebelumnya. Kenapa aku bisa ngetik secepat itu? Silakan nonton tentang VS Code ya, tips dan trik. Oke, lanjut. mQuery $con. $con itu dari sini. Nih, file connection.php $con. Query-nya apa? Query-nya adalah insert into, nama tabelnya adalah upload underscore file. Yang mau kita upload, nama kolomnya adalah ini, file. ID-nya nggak usah karena ID otomatis keisi. Karena udah pakai auto increment values dalam kurung. Nah, apa yang mau kita isi yaitu ini new name. Copy aja, paste, udah selesai. Sekarang kita coba save dan enter. Aku pilih file. Sebentar, di sini masih kosong foldernya dan database juga masih kosong. Kalau berhasil seharusnya database ini keisi dan dan folder file ini juga keisi. Kita coba aja. Refresh, pilih file. Aku pilih file yang ini ya, Fantasy Time Login Form, dan save. File must not more than 500 KB. Kenapa? Kayaknya itu lebih dari 500 KB ya. Jadi aku pilih file lain yang lebih kecil, yaitu ini 332 KB. Save dan nggak ada pesan error, berarti berhasil ya, karena aku nggak ngasih pesan error nggak ngasih pesan error atau pesan berhasil kalau query ini atau ini upload file berhasil. Jadi kalau kalian mau silakan ditambah lagi pesan error atau pesan berhasilnya. Sekarang kita coba lihat di folder file sini, kita udah berhasil mengupload filenya, namanya blablabla.jpg. Ini file yang kita upload. Selanjutnya kita cek di database-nya, refresh, dan kenapa nggak ada, kita lihat.
Insert dollar count, insert into. Oh, ini dia. Ini harus berupa string. Jadi nggak bisa dollar name, harus di dalam petik. Kayak begitu. Save, aku ulangin. Ini udah ke-upload tadi ya. Kita upload ya gambar yang lain kalau gitu. Upload gambar yang lain yang lebih kecil dari 400 KB. Ini snippet 421 KB. Pilih aja. Save, nggak ada pesan error. Kita lihat di folder udah ke-upload, berhasil ke-upload, dan di database-nya refresh. Di table database-nya udah kesimpan, ini dia filenya. Berarti kita berhasil mengupload file dan menyimpannya ke dalam database. Ya, segitu aja video tutorial kali ini. Kita udah berhasil mengupload file dan menyimpannya ke database. Agak lumayan panjang videonya dan mungkin buat kalian yang masih pemula agak ribet, tapi silakan diikutin pelan-pelan aja dan ngikutin ngetiknya, jangan sampai ada yang salah biar codingan nggak salah. Oke, kayak biasa buat kalian yang suka sama video ini silakan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.